Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya dan lancar perkuliahannya. Baiklah, lanjutan dari minggu lalu untuk pertemuan ini akan kita pelajari terkait dengan teks atau manipulasi teks pada Corel Draw. Nah, berikut akan ada beberapa materi tentang manipulasi teks. Untuk yang pertama yaitu pewarnaan teks. Saya yakin teman-teman semuanya sudah, karena di tugas sebelumnya ternyata beberapa sudah menggunakan pewarnaan teks ini. Nah, yang pertama misalnya saya akan membuat tulisan mat UMM. Mat UMM. Nah, silakan diblok. Kalau sudah, di sini akan ada pilihan untuk jenis fontnya. Font yang dasar yang ada di Corel itu adalah font dasar yang ada di Microsoft Office kita juga, atau font bawaan dari Corelnya. Kita bisa menambahkan font atau jenis font yang lain itu dengan cara download dulu di Dafont atau 1001 font atau website yang lainnya. Nah, di situ ada caranya juga untuk memasukkan fontnya ke dalam master atau ke dalam Corel Draw-nya. Silakan bisa dilihat di Google atau YouTube ya caranya. Nah, di sini saya akan menggunakan font dasar saja. Teman-teman bisa menggunakan jenis font yang lainnya. Misalnya saya pakai Monotype Cursiva. Nah, ini untuk jenis untuk besarnya font size-nya silakan dipilih juga bisa di sini. Atau untuk font size bisa juga teman-teman klik di fontnya ini kemudian tekan kontrol pojok. Nah, yang ada di pojok ini di drag naik seberapa atau yang di pojok ini. Teman-teman kalau misalnya memperbesar atau memperkecil fontnya, jangan menggunakan yang pojok kanan dan juga pojok atas bawah nanti karena proporsinya tidak akan sama gitu ya. Akan lebih lebar atasnya atau lebih lebar bawahnya atau sampingnya begitu. Oke, untuk pewarnaan itu sendiri, kalau misalnya di dasar Corelnya itu jika belum muncul di sebelah kanan warna seperti ini, teman-teman bisa mewarnai dengan pilih interaktif fill tool yang ada di toolbar sebelah kiri. Nah, ini silakan dipilih interaktif tool. Nah, di sini akan ada pilihannya. Kalau di sini ada silang, itu berarti no fill atau tidak akan berwarna atau putih. Kemudian kalau misalnya di sini ada uniform fill, nah itu adalah pilihan warna yang banyak sekali. Nah, pilihannya ada di kotak fill color ini. Silakan dipilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya saya pilih ini. Kemudian di sini juga ada fontaine fill atau ini gradasi. Nah, ini saya pilih gradasi, munculnya seperti ini. Untuk gradasi pilihannya ada di sebelah kanan fill-nya ya. Linear fontaine itu kalau misalnya seperti ini atau lurus, kemudian di sini ada elliptical kalau dia melingkar, kemudian di sini ada conical itu kalau ada efeknya. Nah, di sini lebih jelas, ininya enggak. Kemudian di sini juga ada rektangular. Nah, misalnya di sini saya pakai tetap yang linear atau saya pilih yang ini aja wis elliptical. Nah, di sini ada dua kotak di elliptical ini. Ada kotak yang sebelah kanan warna merah jambu, yang di sini warna putih. Nah, ini adalah untuk gradasinya. Kenapa di sini putih? Berarti di sini nanti akan ada warna putih. Ini kan sudah semi-semi merah jambu ya, tapi ada putihnya ya. Kalau yang di pinggir ini atau yang melingkar ini nanti itu warnanya adalah merah jambunya. Gimana cara merubahnya? Nah, cara merubahnya di kotak ini silakan diklik. Nah, di sini ada pilihan warnanya. Akan dipilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya ini. Kalau sudah disilang. Nah, yang di sini juga saya pengennya warna putihnya berubah. Bukan warna putih, misalnya merah. Atau kuning atau biru silahkan ya. Saya akan tetap menggunakan merah saja. Misalnya ini. Oke, kalau sudah ini juga bisa diatur sejauh mana merahnya nanti akan terlihat. Misalnya ini. Oke, sudah itu kalau menggunakan gradasi ya. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan vector pattern atau pola yang ada di Corel. Di sini juga bisa menggunakan bitmap pattern fill. Nah, ini juga two color. Nah, ini misalnya pilihan warnanya ada di sini. Saya akan tetap menggunakan yang konten ya. Silakan bisa dimanipulasi. Nah, sekarang lanjutannya ini kan dasarnya. Kalau teman-teman akan mewarnai dari fill-nya atau garisnya.
Gimana caranya? Nah, ada dua cara, nanti ada pakai kontur, juga ada pakai fill-nya. Silakan kalau sudah diklik ya, atau diseleksi mat UMM-nya, kemudian klik kanan, pilih objek properti. Akan muncul objek propertinya. Nah, ini nanti ada di board dasarnya dari mat UMM ini. Ini ada content fill, no fill. No fill itu berarti tidak ada warna. Kalau uniform berarti tadi warna dasar di belakangnya itu sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalnya ini. Nah, oke. Ini silakan dimanipulasi sendiri bagaimana maunya teman-teman. Tadi ada dua ya, AB. Nah, ini dilihat kalau misalnya di Microsoft Word kita lihat ya. Berarti ini warna dasar di bawahnya. Kalau ini mau no juga bisa, no fill. Boleh. Kalau A, ini berarti yang berwarna adalah di teksnya. Teksnya. Mau 25 piksel atau apa. Nah, warnanya mau apa? Kuning atau hijau atau apa? Silakan dipilih. Misalnya di sini kecil aja saya pilih 4. Oh, belum terlihat berarti warnanya di sini, coba biar tahu bedanya teman-teman. Oke, mau terlihat lagi, misalnya di sini ada 8. Nah, di sini ada warna hijaunya atau kurang besar. Nah, ini. Jadi ini adalah fill untuk bordernya ya, border teksnya. Begitu. Nah, ini kalau misalnya di titik 3 silakan dipilih maunya seperti apa. Ini lebih detail untuk pewarnaannya. Ininya seperti apa maunya. Oke, itu untuk pewarnaan dari file-nya. Saya Ctrl Z dulu, saya kembalikan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan kontur. Kalau tadi kan klik kanan, pilih objek properties ya. Kemudian muncul seperti ini, ada pilihannya. Ada yang ini adalah dasarnya, yang ini adalah teksnya. Nah, ini untuk di apanya itu namanya, di teksnya ya. Kalau yang atas ini. Tadi kita pakai fontaine fill atau gradasi. Kalau sudah tadi adalah mewarnai menggunakan kontur. Silakan dipilih yang di drop shadow tool, itu pilih kontur. Atau kalau mau coba drop shadow silakan dicoba drop shadow-nya seperti apa. Misalnya dia shadow ke kanan. Nah, nih. Dia shadow, silakan warnanya dipilih misalnya mau merah. Nah, dibuat merah. Nah, ini ya. Ketebalannya juga bisa diatur atau transparansinya. Nah, ini lebih tebal, kalau mau nggak tebal banget ya, dimanipulasi di sini ya. Nah, ini misalnya saya akan rasa dulu, ini untuk yang shadow tulisannya. Selanjutnya, teman-teman, untuk membuat efek apa itu outline ini, filenya yang lebih tebal lagi, bisa menggunakan kontur. Nah, setelah diklik kontur, di bawahnya drop shadow tadi ada beberapa pilihan. Di sini ada preset, inward, outward, bisa pilih out. Nah, ini kenapa ada 5 lapis? Atau tadi kan kalau pilih ada di preset in sama out. Saya Ctrl Z, teman-teman bisa menggunakan yang ada 3 pilihan ini. To center berarti tidak ada konturnya atau tetap seperti itu. Kalau inside itu di dalam, atau kalau ini contour offset to large atau terlalu besar berarti tidak bisa. Coba nanti yang bidang ya. Silakan dipilih yang luar, offset contour. Nah, ini tadi kenapa lebih besar? Karena pilihan yang ada di sini, contour step-nya, itu tadi kan 5. Sedangkan ini 1. Kalau mau mencoba lagi, misalnya di sini ada 2. Nah, 3, 4, 5. Seperti yang tadi. Silakan digunakan sesuai dengan keinginannya ya. Misalnya saya tetap pilih 1. Nah, kalau yang ada di sini, contour offset ini, itu adalah ketebalannya. Mau berapa tebal untuk border di, nah, bordernya lebih kecil ya. Warnaannya juga silakan dipilih di sini. Misalnya warnanya apa, nah itu silakan diotak-atik yang ada di sini ya. Tuh. Oke. Kan lebih menarik ya kalau desain ya dibuat seperti ini.
Oke, ini untuk mewarnai dari teksnya. Nah, sekarang atau selanjutnya, ini misalnya kalau ini tadi kan saya jadikan satu mat UMM, saya ingin UMM-nya itu berada di bawah, atau matnya itu dia di atas, hanya di bawah, T-nya di atas, hanya di bawah. Nah, itu bisa silakan diseleksi dulu teksnya, kemudian kontrol K. Kalau sudah dikontrol K, nah kalau kita klik, dia akan menjadi satu kesatuan untuk teks mat sendiri, UMM sendiri. Berbeda dengan tadi, ya. Kontrol K. Nah, ini sudah. Misalnya di sini matnya saya taruh di ini. Bentar. Ini belum waktunya kalau teman-teman ke sini. Nah, ini nanti dulu ya. Bentar, saya ulangi ya. Untuk yang memisah-misahkan. Mat UMM. Nah, ini saya besarkan. Misalnya seperti ini tadi. Nah, ini saya kontrol K. Nah, ini mat satu kesatuan, UMM-nya juga satu kesatuan. Kita bisa pindah ke bawah. Lebih bisa dimampatkan atau apa. Karena bedanya kalau kita ngetik sendiri mat, kemudian enter UMM, misalnya saya besarkan. Nah, ini kan ada jedanya di sini ya. Kita klik sendiri tidak bisa kita ataskan. Jadi kita bisa menggunakan cara yang tadi, yaitu saya ulangi, saya ketikkan lagi mat UMM. Nah, ini di blok. Kalau sudah, di kontrol K. Matnya sendiri, nanti UMM-nya sendiri. Nah, begitu. Nih. Kalau sudah, misalnya di sini mau manipulasi lagi di tulisan mat, hanya di atas, T-nya tetap hanya di atas gitu ya. Maka ini tetap di kontrol K. Nah, ini sudah menjadi sendiri-sendiri antara M, A, T, H. Bisa dirubah A-nya di atas misalnya, hanya sekarang yang di atas misalnya, atau lebih mepet. UMM maunya juga gitu, di kontrol K. Dan M-nya misalnya di sini di bawah, ini mepet di atas. Nah, begitu. Nah, kalau seperti ini bisa kita menggunakan warna beda-beda untuk masing-masing teksnya. Oke. Nih. Silakan dimanipulasi ya, itu caranya teman-teman untuk memisahkan teks-teks yang ada di Corel. Jadi bisa dimanipulasi, misalnya M-nya mau menggunakan jenis font lain, nah itu silahkan. Begitu caranya. Oke. Tadi yang barusan itu ada efek kontur. Itu untuk kontrol K, ya. Bentar. Jadi ini bisa teman-teman manipulasi sendiri ya untuk jenis-jenis atau teks menggunakan kontur atau apa gitu. Selanjutnya dari teks mod UMM ini tetap menggunakan menu kontur. Misalnya kita akan mengatur tadi kalau sudah mengatur ketebalannya ya. Misalnya memindahkan mat UMM-nya atau ada bayangan lain di situ. Maksudnya seperti ini. Dari ini saya kontrol K dulu ya. Kontrol K, misalnya UMM-nya saya dekatkan. Ini. Oke. Sudah. Saya grouping. Oke. Kalau sudah dikontur, dipilih yang out. Nah, ini ada pilihan ketebalan ya. Clockwise, counter clockwise. Nah, itu. Misalnya seperti ini. Saya klik di bagian kuningnya. Nah, itu. Jadi bisa dipilih tadi ada clockwise, ada apa-apa itu ya. Yang di sini.
Nah, ini juga misalnya cara merubahnya gimana? Diklik dulu. Nah, ini tarik naik turun atau seberapa. Nah, kalau itu lebih tebal, ini enggak. Nah, itu bisa dipilih. Oke. Nah, ini kalau misalnya saya ulangi ya. Nah, ini sudah. Kalau misalnya seperti ini, di Ctrl K. Dia akan berpindah. Ada 2 di sini. Nah, ininya tadi di bagiannya ada bagian lagi. Yang kuningnya ada sendiri. Bisa dirubah warnanya menjadi apa ya, biru. Nah, ini dibesarkan. Ini terletakkan lagi di sini misalnya. Ada beberapa bagian. Jadi yang terbentuk. Tetap menggunakan manipulasinya menggunakan kontrol K itu. Oke, untuk yang pewarnaan itu ya. Sekarang untuk manipulasinya ada 2 nanti, yaitu membuat efek terputus di tulisan dan juga misalnya kita akan memberikan warnanya itu bukan dari feel atau warna yang ada di sini, tapi dari foto. Yang pertama membuat efek tulisan. Misalnya di sini akan membuat tulisan mat atau ini aja jangan mat, ya matematika supaya lebih besar. Silakan dipilih fontnya sama ukurannya ya. Oke, diwarnai misalnya atau hitam dulu enggak apa-apa, nanti baru warnanya yang berbeda ya. Kemudian silakan gunakan freehand tool. Kemudian diklik menyilang, kalau di sini saya kasih contohnya. Menyilang, klik lagi, kemudian nah, kalau sudah diseleksi antara garis dan teksnya, pilih trim. Trim. Nah, kalau sudah setelah pilih trim, pilih yang ada di sebelah sini ada break apart atau dipilih object atau break curve apart. Misalnya pilih yang ada di sini aja ya, yang cepat ya, ada toolbarnya ya. Break apart. Nah, sudah. Nah, di sini akan terputus di sini udah. Kita tarik misalnya ini. Garisnya kita hapus. Oke, nah ini ada efek apa ya? Garis gitu ya. Kalau sudah silakan. Nah, ini sudah terputus M-nya bisa ditarik. Hanya misalnya disendirikan. Nah, bisa seperti ini atau misalnya di situ akan membuat efek jadi satu. Nah, ini ya bisa teman-teman gunakan matematika. Misalnya seperti ini. Nah, itu silahkan manipulasinya. Kalau misalnya mau jadi satu, berarti ini harus diseleksi yang bagian atas saja, diwarnain misalnya. Nah, yang lainnya misalnya dengan warna yang berbeda yang ini. Jadi lakukan hal yang sama, diseleksi, kemudian dibuat warna yang berbeda. Misalnya seperti itu. Atau di grup dulu boleh. Ini saya kembalikan dulu. Akan saya grup separuh-separuh supaya lebih mudah. Tapi caranya tadi seperti itu ya. Diseleksi, kemudian diklik kanan, grup objek, langsung diwarnai. Nanti akan berubah semuanya warnanya. Gitu ya. Seleksinya juga hati-hati ya. Tuh, untuk membuat efek tulisan. Ini juga bisa langsung dijadikan satu. Tuh. Oke. Ini untuk membuat efek coret pada tulisan. Sekarang misalnya kita akan membuat teks, tetapi kita masukkan ke dalam gambar. Atau warnanya adalah dari gambar. Saya input dulu gambar, bisa gambar apapun. Misalnya saya buat gambar ini saja. Silakan di drag, dimasukkan ke Corel, dibuat besar sesuai dengan besaran teks kita. Kalau sudah bikin teks,
yang akan dijadikan sebagai bahan di mana yang akan kita jadikan background tadi itu. Misalnya saya prodi pendidikan matematika UMM. Ini Ctrl A, saya besarkan ya. Ini saya ganti menjadi Arial. Ini Ctrl K, saya mau jadikan satu-satu. Sebentar UMM-nya. Sudah, silakan diseleksi lagi. Bentar, saya seleksi, ini saya ambil dulu ya. Ini saya seleksi, grouping lagi. Objek. Silakan letakkan di sini. Kalau sudah di teksnya, klik kanan, kemudian Power Clip Inside. Nah, ini ada tanda panah, mau dimasukkan di mana dia? Di teksnya misalnya gambarnya. Bentar. Baik, mohon maaf tadi ada masalah di Corel ya, tiba-tiba close sendiri. Saya ulangi. Jadi misalnya tadi ada tulisan prodi pendidikan matematika UMM. Di sini kita ingin yang ada di titik-titik atau tulisan hitam ini itu adalah yang ada di gambar ini warnanya. Jadi bukan lagi warna hitam, tapi warnanya ada yang warna kayu ini, ada yang warna bunga sakuranya. Nah, itu caranya adalah silakan diklik di objeknya atau di gambarnya, klik kanan, kemudian Power Clip Inside. Nah, di sini akan muncul tanda panah. Silakan diklik di teksnya, prodinya. Nah, akan muncul seperti itu. Jadi di sini warnanya itu adalah dari bunga sakura yang tadi. Begitu teman-teman caranya. Ini adalah beberapa contoh yang bisa teman-teman gunakan untuk manipulasi objek ya. Misalnya di sini maunya foto kita, ya bisa membuat itu. Kalau misalnya objek ternyata mau menggambarkan objek. Oke, ini caranya seperti itu ya. Misalnya di sini saya drag lagi gambar. Oke, gambar ini. Kemudian saya masukkan di elips ini. Diatur posisinya. Jadi gambarnya harus lebih besar dari elipsnya ya. Supaya kita ngatur posisinya lebih enak. Maunya seperti apa. Misalnya seperti ini, maunya seperti itu, atau gambar ini hanya terbatas di elipsnya, berarti klik kanan, Power Clip Inside. Di gambarnya yang diklik. Nah, jadi gambarnya berbentuk elips. Begitu. Foto kita juga mau dibuat seperti itu juga bisa. Oke. Itu tadi adalah beberapa contoh untuk manipulasi teks pada CorelDRAW. Silahkan dibuat belajar ini video ya, bisa diulang berkali-kali. Kemudian tugasnya untuk minggu ini adalah tugas untuk produk 1. Bukan tugas aktivitas, tapi tugas untuk produk 1. Ya, ini saya delete dulu. Ketentuannya teman-teman harus membuat pin Prodi Pendidikan Matematika UMM. Boleh lingkaran, boleh kotak, boleh segi 6, boleh segi 5, silakan. Oh iya, mohon maaf ada tambahan satu lagi sebelum ke tugas. Jadi misalnya di sini saya punya lingkaran, nih ya. Di sini saya akan membuat efek tulisannya itu melingkari ini. Atau kalau misalnya membuat pin atau membuat logo, itu kan biasanya ada teks yang muncul atau yang melingkari ini. Misalnya di sini saya akan membuat Prodi Pendidikan Matematika UMM. Saya ketik dulu teksnya. Prodi Pendidikan Matematika UMM. Nah, ini kalau sudah, silakan dipilih di menu bar yang ada di atas-atas ini. Itu ada beberapa pilihannya, tapi di sini pilih yang Fit Text to Path. Ya,
Saya ulangi, ketikkan dulu Prodi Pendidikan Matematika UMM, kemudian teks, pilih fit text to path, diklik, mau diletakkan di mana dia? Misalnya di sini. Melingkar. Nah, silakan diatur seberapa besarnya, kemudian melingkarnya seperti apa. Oke, ini kalau misalnya lingkaran. Kalau misalnya segitiga ya sama caranya ya. Jadi ini lingkarannya kemudian bisa dihapus, begitu caranya. Nih, saya ulangi. Misalnya di sini saya menggunakan prodi Mat UMM menggunakan poligon. Terus segitiga ini. Atau segi logo Muhammadiyah, kita pilih segi 6 ya, segi 5. Kok segi 6, maaf. Poligon, pilih segi 5. Nih, misalnya di tengah-tengahnya menggunakan logo Muhammadiyah. Kita gunakan teks prodi Pendidikan Matematika UMM. Oke. Klik, kemudian teks, kemudian fit text to the part. Ini diatur, mau seperti apa. Kalau mau lebih kecil berarti ukuran fontnya yang dikecilkan. Misalnya, atau di sini 18 atau 20. Nah, tuh, fontnya diganti. Misalnya ini. Nah, di tengah-tengah logo Muhammadiyah. Nah, itu silakan. Oke, lanjut ke tugas. Teman-teman harus membuat yang namanya pin. Pin itu boleh kotak panjang gini, boleh persegi, boleh lingkaran, boleh elips, boleh segi-segi yang lain. Ya, ini boleh star atau apa itu bintang atau yang lainnya. Nah, itu pin untuk prodi pendidikan matematika UMM. Ini bukan hanya manipulasi teks karena objek sudah, jadi untuk dasar dari pin tersebut silahkan dimodifikasi sedemikian rupa. Untuk kombinasi warnanya juga silahkan sedemikian rupa karena ini produk ya. Kalau produk berarti teman-teman harus membuatnya dengan apa itu namanya, memanfaatkan materi-materi sebelumnya juga. Mau menggunakan efek background-nya apa, menggunakan 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, silakan. Kemudian teksnya itu nanti akan saya berikan di selembaran di Microsoft Word ya untuk tugasnya, begitu. Dan juga logo UMM matematikanya dan logo UMM-nya akan saya berikan di Microsoft Word sendiri untuk tugasnya. Jadi membuat pin Prodi Pendidikan Matematika UMM. Teksnya apa saja yang harus ada itu juga nanti akan saya berikan di Microsoft Word-nya. Baik, saya kira cukup untuk materi hari ini. Selamat berkreasi ya, selamat belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.